Dari kecil, gua itu adalah korban bully. Korban bully. Oke. Gua korban bully dan throughout my life, gua itu mulai dari bener-bener yang struggle. Di masa kecil gua itu bisa dibilang miskin banget. Makan aja tuh yang namanya makan daging itu setahun cuman sekali, dan itu pun di Chinese New Year. Halo guys, jadi ketemu lagi dengan gua Steven dari Fragalicious ID gitu. Dan hari ini gua kedatangan tamu yang spesial banget gitu ya. Dan siapa ini? Ini adalah Jason, pembunuh berantai gitu ya, yang terkenal gitu di film-film Amerika, dan sekarang ini dia sudah hijrah ke Indonesia. Oke, just kidding guys. Jadi hari ini gua mau sedikit mewawancarai Leroy Black. Kalian udah tahu siapa Leroy Black gitu ya. Jadi, oke. Si Om siapa nih? Gue panggil siapa nih? Steven gitu ya. Sebelum kita bicara what, kita bicara who dulu ya. Okay. Who is Leroy Black? Okay, so as you guys know, nama gue itu Steven, dan Steven itu kalau misalnya diartiin, artinya adalah king, raja. Dan Leroy Black itu sebenarnya kayak semacam alter ego-nya gua. Alter ego. Ya, alter ego. Anggap aja kayak Bruce Wayne and Batman. This one is Steven and Leroy Black. Okay. So, Leroy itu in Norwegian artinya juga king, raja. But since itu adalah alter ego, makanya gue tambahin Black di belakang. So basically kalau ditranslate artinya adalah King of Darkness. King of Darkness, I like that. Lu tau kan kalau gue sukanya horor-horor. Jadi artinya gue juga bisa pakai nama Leroy Black dong. Leroy Light, Leroy White maybe. Two Crows. Soalnya setahu gue ya, yang namanya Steven itu sebenarnya artinya tuh mahkota laurel ya. Jadi yang dipakai sama Julius Caesar gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kalau gue search di Google, meaningnya itu adalah king. Oke, jadi kalian para Steven gitu, kita adalah raja-raja dunia. Iya. Terus kan lu bilang Black. Kenapa Black gitu? Karena ini juga menarik gitu. Karena kan lu ada taruh di lu punya feed IG ya. Iya. Why is black? What is black gitu. Nah, ini lu sendiri kenapa mempergunakan nama Leroy Black instead of Leroy Rainbow? Oke, jadi gini. Ini sedikit my personal story, sebenarnya cerita yang benar-benar personal buat gue. Dari kecil, gue itu adalah korban bully. Oke. Gue korban bully dan throughout my life, gue itu mulai dari bener-bener yang struggle. Di masa kecil gue itu bisa dibilang miskin banget. Makan aja tuh yang namanya makan daging itu setahun cuman sekali, dan itu pun di Chinese New Year. So basically masa kecil gue bisa dibilang kelam. Dan ketika as time goes by, ada banyak hal ketika yang di masa kecil lu dapetin itu, all the bullies, all the hatred, apa segala macam itu, dia berkembang bareng sama lu, dan it shapes you in a sense. Dan gua itu juga jadi seorang makhluk yang introvert, but my mind is very wild. Oke. Dan kenapa hitam, why black? Jadi itu kayak alter ego kah atau sesuatu? I'm grieving. Sorry? I'm grieving. Oh, grieving. Gue bersedih sebenarnya. Makanya kenapa gue selalu pakai baju hitam. If you guys notice, gue nggak pernah pakai baju yang terlalu berwarna. Kenapa gue grieving? Karena gue ngelihat this society is sucks. It's fucked up as it can be gitu.
Tapi kan gue ngeliat lu pernah awal-awal ya, maksudnya video-video lu yang dulu lu pernah pakai baju kotak-kotak warna merah gitu. Itu karena gini, itu pas gue masih kerja yang Ines, gimana ya bilangnya, pas gue mulai berkarir. Pas gue mulai berkarir, gue masih pakai baju yang proper way lah ya, istilahnya buat orang normally kerja. But so you're saying that wearing black is not proper? Gini, gue tadinya masih yang pakai kemejaan segala macem, tapi setelah karir gue bisa dibilang lumayan naik lah ya, gue udah mostly pakai t-shirt pergi kerja. I see. Dan ketika gue udah pakai t-shirt, I can express myself even more. Mentok gue pakai polo warna hitam karena berkerah. Itu pun karena kalau mau meeting sama orang. Other than that, it's all black. Iya, jadi memang guys, kalau misalnya kita bicara soal bully gitu ya, gue juga sih sebenarnya waktu kecil gue juga dibully, mostly karena gue gendut. Karena gue gendut gitu, and it shapes me as well gitu. Yeah. But on the other hand, gue juga ngerasa it teaches me to be more compassionate towards others gitu. Iya. But I think we are going into different directions. I go to the dark side. Ya, jadi no bully ya guys ya. Jadi whatever the reason gitu, bully is a no. Nah, kemudian gue mau bicara soal produk nih ya. Nah, kan selama ini Leroy Black itu dikenal karena sepak terjangnya di dunia parfum gitu. Dan gue bukannya melebih-lebihkan, tetapi Leroy Black itu kan sebenarnya juga founder dari IFC gitu kan. Nah, terus kok kayaknya Leroy Black banting setir gitu, gitu ke arah wave form of art gitu, bener nggak? Wave form of art gitu. Kenapa nih? Jadi gini, kalau misalnya teman-teman adalah subscriber gua, kalian pasti tahu gua mulai di YouTube itu bukan cuman parfum gitu. I started with pomade, pakai pomade, terus hair clay, terus gua juga ada posting sneakers. Habis itu gua mulai baru turun istilahnya ke yang namanya perfumery, dan gua lama di perfumery. Jadi pertamanya itu memang bukan perfume ya? Bukan. Jadi mulai parfum itu dari tahun berapa tuh? Kurang lebih gitu. It's 2015, 2015. 2015-2014. Itu ketika, jadi gini, pomade, gue suka wangi-wangi di pomade, makanya gue explore even more ke parfum gitu. Malah jatuhnya jadi gila parfum. Jadi kejeblos gitu ya, kejeblos. The rabbit hole goes so deep. Dan ketika itu ya udah, gue lebih banyak bikin postingan video, bukan bisa dibilang mostly adalah parfum gitu. Tapi sebenarnya I'm more than that, guys. Itu cuma little part gitu. Iya, kenapa banting setir itu loh? Sejak kapan tuh mulai kepikir tuh? Jadi sebenarnya all the inspiration comes in the early January ya. Tahun ini? Ya. 2021 Januari ya, gitu 2021 Januari, gue lagi duduk ngobrol bertiga dengan I don't disclose the name. Ada 2 orang, kita ngobrol dan makan di cafe, dan gue coba memberikan ide bisnis. Ide bisnis, dan habis itu dari sana gue mendapatkan seorang mentor. Mendapatkan seorang mentor, dan dia bisa nge-guide gue in a way, and akhirnya gue bisa ngewujudin my passion. Things that makes me really happy, and I go 110% to do it gitu. Are you feeling happy now? I am. despite all the tiredness and all that, it's still happy. It's like very exciting. Iya. Jadi memang penting ya untuk melakukan sesuatu yang actually bikin kita happy gitu ya. Jadi kalau yang misalnya kita memang kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan gitu ya, tetapi kita perlu memikirkan apakah ini semua yang ingin gue lakukan seumur hidup gue gitu kan. True. Nah, apakah ini bikin gue happy at the end of the day? And tentang itu juga gue dapet inspirasi sebenarnya dari kata-kata longevity.
Jadi biasanya orang-orang nge-DM gue tanya, kok SPL-nya gimana, longevity-nya gimana, Banyak longevity banget ya. is like, Gila lo, itu banyak banget pertanyaan itu. gue bisa mendapetin kata longevity 10 kali dalam sehari. Yes, Longevity. exactly. So, tapi itu malah bikin kasih inspirasi ke gue. Longevity sesuatu yang very long lasting. Itu adalah core dari brand Leroy Black itu sendiri. I want this business is long lasting. And even when I'm not here, gue bisa terusin ke anak gue atau terusin lagi ke anaknya dia. It's like some kind of legacy. Yeah, it's a legacy. Dan sebenarnya this brand Leroy Black itu juga bisa dibilang lanjutan legacy dari bokap gue. Which is? Bokap gue itu tailoring, dia bikin kemeja, jas, batik, segala macam. So this business is already in the blood. Yeah. Sebenarnya. But gue nggak bisa bikin kemeja guys. So, but you have that gene. Ya, makanya gue lebih into fashion and cosmetics. Tapi ya DNA-nya masih ada lah. Ya, jadi for your information kalian boleh Google gitu. Tailornya itu yang biasa, tailornya bokapnya Leroy Black itu yang biasa mengerjakan grooms ya. Proper men's grooming. Proper men's grooming gitu, dan sering menjadi penjahit yang membuat baju-baju pernikahan untuk cowok. Iya, gitu kan. Itu salah satunya. Terus juga jas-jas yang untuk orang pergi kerja, winter coat, dan sebagainya. Nah, jadi memang ini suatu evolusi ya, suatu evolusi. Yes. Nah, kapan jadinya brand Leroy Black itu? Seperti yang gue bilang, Leroy Black itu bisa dibilang lahirnya ya. Kalau misalnya lo orang lihat Instagram gue pernah bikin postingan yang namanya 2021 1202. Yeah. Itu ketika brand LB lahir 12 Februari 2021. And I really specifically choose that date because it's easy to remember. And I thought here that he has some personal connection with that date. No, just flip it. It's fun. So it's all funny ya. Yeah. Nah, kemudian kenapa merchandise sih? Maksudnya kan secara orang-orang melihat sepak terjang lu gitu di dunia parfum gitu, atau misalnya pomade gitu ya. Orang akan expect, Leroy Black bakal rilis parfum nih, tapi kenapa malah rilis merchandise? Sebenarnya this is a funny question. Karena kemarin ini ada yang nge-DM gue. Dia kan ada orang yang nanya gue kapan launching, and I said April kan. Nah terus ada yang nanya gue launching apa? Dan ada yang nebak, seriously guys, ada yang nebak gue mau keluarin album hip hop. Yo man, ternyata keluar album keroncong saudara-saudara. But it's like, ada yang nanya juga, mereka kira gue launching perfume. Terus gue minyak wangi ya, ternyata minyak goreng. So, kenapa gue mulai? Gue bisa bilang gue mulai ya. Gue mulai dari baju, streetwear. Karena itu adalah hal yang paling gampang buat fully gue taruh personal touch gue. So all the things that is produced under the brand of Leroy Black itu personal touch-nya tuh banyak banget dari gue. Total personal touch. Sentuhan pribadi. And if you guys know, gue itu orangnya very picky. Ketika gue suka sesuatu, gue lumayan perfeksionis terhadap sesuatu gitu. Dia orang Melan guys. Iya, whatever. Terus ya udah, balik lagi kenapa gue pilih merchandise streetwear itu cuman the first product. First product in line gitu. Karena in the upcoming seasons bisa gue bilang, or upcoming months, gue bakal produce more than that. Jadi apa? Nggak cuma t-shirt aja gitu ya. Jadi kita bisa expect ada topi begitu. Gue kasih sedikit clue. I will produce men's grooming product which is in a cosmetic line. But if you can guess what is the cosmetic line, lu pasti udah tahu apa. So how about perfume?
gonna be on progress. Oke, on progress. Oke, Yeah. jadi ditunggu aja teman-teman ya. Jadi apakah yang akan keluar gitu selain dari t-shirt gitu. Jadi maksudnya akan ada pengumuman ya gitu ya. Yeah. Pelan-pelan gitu. Yeah. Gue bisa bilang gue mulai dari streetwear, but I already have a few collaborations that I'm gonna work on. Oke. Ya, it's very exciting guys. Terus ini streetwear yang lo pakai nih? Enggak, ini adalah hasil produksi awal. Jadi logo LB bukan yang kayak gini sekarang. Logo LB udah berbeda. Oh, udah ganti lagi. Cuman seperti yang lo bilang, gue itu very picky. Gue nyari vendor untuk bahan. Gue nyari sampai ke beberapa vendor. Sampai akhirnya gue bisa nemuin apa yang gue suka. Dan gue bener-bener semuanya gue pretelin. Dari baju, gue pilih kainnya, habis itu gue cari penjahitnya, gue baru cari tukang sablon. Kenapa nggak? Pak, tolong jahitin dong. No. Independent guys. Independent is good. Pak, bantu dong. Independent guys. So, apa yang bisa gue harapin nih dari kaos-kaos lu nih? Oke, kalau misalnya teman-teman melihat, gue tulisnya itu adalah weird form of art, karena semua tema yang gue usung, istilahnya itu ada backstory-nya, ada why I do that, why I write that, why I draw that, istilahnya, itu semua ada artinya, dan menurut gue itu permainan kata-kata. Permainan kata-kata itu, menurut gue itu adalah is a form of art, and weirdly, it's an art buat gue, makanya gue bilang it's a weird form of art. Weird gitu ya. Yes. Dan kenapa gue mulai tuang ke dalam t-shirt? Karena menurut gue t-shirt itu adalah kanvas. Kanvas gue untuk gue bikin artsnya gue, lukisannya gue istilahnya, dan gue tuangin ke sana. Gitu. Nah, jadi apa? Secara produksi gitu ya, lu memang terjun secara langsung gitu ya. One man show. One man show, saudara-saudara. Dia tetap aja gitu ya. Kepengen gitu dapat all the spotlight. Bagi dong. Not all the spotlight. It's like I'm picking everything. Jadi ini season 1 gitu ya. Yes, season 1 is coming up. Season 1 is coming up gitu. Terus nanti akan rilis beberapa season lagi gitu ya. Yes, of course. Sebenarnya yang udah gua working on itu udah sampai season 4. Karena yang seperti lo orang tahu, I'm a very well planned guy. I don't know whether you know it or not. I like it to plan well and then execute. Gue tipenya yang kayak gitu. Dan as you guys know, 1 tahun itu 4 season, makanya gue sekali siapin langsung untuk setahun. Dan gue udah mulai pikirin konsep untuk tahun kedua. Oke, iya. Nah, jadi apa yang mau lu sampai ini buat orang-orang yang nonton, follower Frago gitu? Something cheesy or not? Karena channelnya Frago gitu. Channelnya Gak apa-apa. You can do whatever you like. Oke, kalau channelnya Frago seperti yang lagi. Iya, ada lagi gitu. Thing is like this, guys. Don't do bullying. Yes, Itu exactly. Impact-nya nggak bagus, nggak sehat banget. I grow up, ketika gue grow up, gue dengan all the bullies, gue tertekan, sangat. Jangan sampai bro. Tiri-tiri masa lalu gue. Dibully itu bisa ngebikin kita secara psikologi itu nggak sehat banget, apalagi di masa kecil ya, karena memori itu dimulai dari saat itu create mental problem ya. Jadi gue ada semi psycho ya begitu. Hanya topengnya begini guys. Jadi kalau misalnya abis ini gue ngilang gitu, kalian tahu siapa pelakunya. Iya, jadi itu aja ya yang sekarang akan rilis gitu ya. Yes, dan thank you so much guys gitu, tetap dukung Leroy Black itu di dalam rilis merchandise-nya Thank gitu. you guys. Ya, dan thank you so much for giving us this opportunity untuk mendapatkan a foretaste of the merchandise gitu ya. What's going to happen next gitu. Jadi itu semua memang
suatu bentuk usaha gitu, suatu bentuk way form of art gitu yang dibilang sama Leroy Black tadi. Jadi kita terus dukung sama-sama gitu, ini local pride juga. Jadi jangan lupa untuk follow dia punya IG. Udah gitu channel YouTube-nya jadi gimana? It's transforming. Jangan lupa subscribe juga. Okay. Ya. Okay, thank you so much for watching, guys. Okay, thank you, We'll guys. see you on next video. Okay, bye.